Kemarin nonton pembukaan PON ke-20 nggak yang di Papua itu? Kalau Anda nonton pembukaannya mungkin sama ngerasain kayak saya. Ada suasana yang merinding. Setelah PON 20 kali digelar, ini yang pertama kali Papua menjadi tuan rumah. Sebagai pengakuan bahwa Papua bukan lagi seperti Papua yang dulu. Papua yang sekarang beda. Presiden Jokowi sendiri tampak menikmati banget tuh acara pembukaan. Ya bahkan turun dari panggung ke lapangan, ikut tendang-tendang bola dan main bola. Suasana seru banget. Kayaknya memang salah satu presiden Indonesia yang paling fokus dengan pembangunan Papua, dengan daerah Papua, itu Pak Jokowi. Sebelumnya memang ada Presiden Gus Dur yang waktu pertama kali diangkat, dia bilang pingin menikmati matahari tahun baru di Papua. Sayang, usia kekuasaan Gus Dur nggak terlalu lama. Setelah itu presiden-presiden berikutnya kayaknya agak cuek sama Papua. Sekarang Jokowi jadi presiden dan dia mengambil kebijakan yang sangat efektif untuk masyarakat Papua. Contohnya BBM satu harga. Itu kan luar biasa. Tadinya harga BBM di Papua tuh bisa 40, bahkan di ujung pegunungan bisa 100.000. Sekarang harga BBM di Papua itu sama dengan BBM di Jakarta atau harga BBM di Jawa Barat dan harga di Sumatera. Satu Indonesia harga BBM-nya sama. Yang kedua ada pengambil alihan Freeport yang sudah sekian lama dikuasai oleh perusahaan asing dan Pak Jokowi mengambil saham Freeport dan kita sekarang menguasai sebagian besar saham Freeport. Hasil Freeport itu kemudian bisa kita nikmati. Tahun ini saja ada 15 triliun pembagian keuntungan Freeport yang bisa dinikmati oleh Indonesia. Dan jangan lupa ada dana otsus yang saban tahun terus bertambah. Tahun 2021 memang otsus itu sudah berakhir, tetapi pada zaman Pak Jokowi akhirnya diperpanjang lagi sampai 20 tahun ke depan. Dan masyarakat Papua dengan dana otsus ini kemudian diusahakan menjadi meningkat kesejahteraannya. Presiden Jokowi bahkan sudah lebih dari 10 kali hadir di Papua, bahkan sampai ke Kabupaten Duga. Duga itu daerah yang dianggap rawan. Ketika Pak Jokowi mau ke sana, udah banyak itu informasi atau banyak yang ngasih tahu, Pak jangan Pak, daerah itu masih rawan. Tapi kata Pak Jokowi, ya itu tugasnya petugas keamanan. Saya ingin hadir di Duga karena ini adalah bagian dari Indonesia. PON di Papua menandakan banyak hal. Seolah pemerintah ingin show kepada dunia. Ini loh Indonesia Timur, ini loh Papua yang dulu diabaikan oleh Jakarta. Sekarang Papua sudah bisa menunjukkan dirinya sendiri. Yang kedua, PON di Papua itu seperti menunjukkan keberhasilan Indonesia menangani COVID-19. Ini adalah event yang secara resmi mengundang banyak orang, kalaupun dengan protokol kesehatan yang tetap ketat. Kemampuan Indonesia menangani COVID sendiri kan sudah diakui dunia. Dan ajang PON ini sebagai show off bahwa kita sudah setidaknya berhasil menangani kondisi pandemi ini dengan baik. Tentu saja dalam proses pertandingan, penonton, dan lain-lain tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya ada 3 atlet dari Jakarta dinyatakan positif, langsung diisolasi. Nah ini yang kemudian barangkali sedikit mengganggu PON saat ini, tetapi justru ini menunjukkan bagaimana Indonesia bisa menggelar sebuah ajang nasional di tengah suasana pandemi seperti ini. Nyatanya bahkan Papua di ujung Indonesia sana masyarakatnya tertib. Penonton yang mau masuk stadion itu wajib menunjukkan sertifikasi vaksin. Udah 2 kali divaksin, mereka bisa nonton dengan pakai masker dan macam-macam. Dan ini sekali lagi menunjukkan kemampuan Indonesia atau masifnya vaksin bukan cuma di daerah-daerah perkotaan tetapi sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Masyarakat di Papua bahkan sudah merasakan vaksinasi. Buktinya apa? Buktinya PON bisa digelar dan syarat masuk ke arena-arena pertandingan itu
sudah mendapatkan vaksin 2 kali. Pada pandangan lain, digelarnya PON di Papua ini adalah pernyataan bahwa provinsi di Indonesia Timur itu sudah memiliki infrastruktur yang sangat memadai. Setidaknya, provinsi itu sanggup menghandle perhelatan skala nasional yang menghadirkan banyak orang. Ada banyak petinggi negeri, ada banyak menteri, dan ada banyak penonton dan para supporter dari berbagai daerah datang ke Papua dan menikmati infrastruktur di provinsi tersebut, Papua maupun Papua Barat. Jadi tanpa kelengkapan infrastruktur, jalan, fasilitas, mana bisa sebuah daerah bisa menggelar skala nasional, event skala nasional seperti itu. Kan PON pasti melibatkan 34 provinsi, atlet, ofisial, penonton, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ajang PON ini ingin menegaskan bahwa pemerintah kita itu sangat perhatian pada semua provinsi di Indonesia dan Papua maupun Papua Barat yang selama ini dianggap ini provinsi yang katakanlah dicuekin sama Jakarta, ternyata enggak juga. Terbukti apa? Ya terbukti berhasil menggelar perhelatan nasional. Artinya sekarang Papua seperti etalase konsentrasi pemerintah pada seluruh daerah di Indonesia. Makanya aneh ketika ada kegembiraan seperti itu, ketika saudara-saudara kita dari Papua, dari seluruh Indonesia bertanding bareng-bareng dengan semangat persaudaraan, dengan semangat sportivitas. Ada ini satu orang yang lucu banget, Natalius Pigai, yang terus memprovokasi dengan gesekan rasial. Pigai berkomentar bernada rasis ditujukan pada Jokowi dan Ganjar Pranowo. Iya sih, harus kita akui secara jujur. Pada zaman Orde Baru dulu, Papua memang agak dicuekin. Bukan cuma agak, memang dicuekin habis-habisan. Banyak kekayaannya yang dieksploitasi, tapi pembangunan dicuekin. Tetapi justru sekarang berbeda. Komentar Pigai itu sama seperti dia ingin memotret kondisi sekarang seperti suasana zaman Orde Baru dulu. Harusnya Pigai dulu teriak-teriak pada masa pemerintahan Soeharto. Dijamin itu gampang hilang. Kalau sekarang justru berbeda. Misalnya pemerintahan sekarang itu sudah sangat serius memperhatikan kondisi kesejahteraan Papua. Dan Pak Jokowi pasti nggak ada hubungannya dengan pemerintahan Orde Baru. Dulu waktu Soeharto berkuasa mungkin Pak Jokowi masih jadi tukang kayu di Solo. Belum jadi siapa-siapa. Justru yang paling menarik dari Indonesia saat ini adalah pemerintahan atau presiden yang sekarang itu tidak punya hubungan dengan dosa-dosa masa lalu Presiden Soeharto atau zaman Orde Baru. Dan sekarang ingin dilakukan perbaikan menyeluruh. Presiden Jokowi adalah orang yang sangat konsen pada Papua. Nggak bisa dosa Orde Baru dilimpahkan pada pemerintahan sekarang. Dana otsus misalnya, sampai 2020 itu sudah 158 triliun dialirkan untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Mungkin masih banyak sih elit-elit Papua yang menggunakan dana otsus untuk kepentingan pribadinya, akibatnya tidak merembes ke masyarakat. Nah, sekarang otsus akan diperpanjang lagi, dananya mungkin ditambah lagi, dan pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan komite khusus untuk percepatan pembangunan Papua, diketuai oleh wakil presiden. Nah, yang kedua yang paling lucu menurut saya adalah kritik Pigai, atau Pigai membawa-bawa Ganjar sebagai gubernur Jateng. Ini lucu banget sih. Kenapa? Pertama, Ganjar ini gubernur Jawa Tengah dan gak ada hubungannya sama Papua. Dan kenapa kok kemudian Pigai mengatakan bahwa Jokowi, Ganjar Pranowo itu mengeruk kekayaan Papua untuk dibawa ke Jateng? Kan lucu. Kayaknya ya,
Masyarakat Papua sekarang pada saat PON kemarin itu responnya luar biasa. Luar biasa menyambut Pak Jokowi. Luar biasa menyambut saudara-saudaranya sebangsa yang lain. Dan mereka katakan welcome. Oke, ini Papua dan ini kami. Kami bisa menggelar perhelatan yang luar biasa ini. Dan kami sudah menunjukkan bahwa infrastruktur di Papua sudah oke. Silakan bahwa ini adalah bagian dari Indonesia. Itu yang paling menarik dari respon masyarakat Papua. Soal Pigai, ya udahlah kita abaikan saja. Kita juga bingung kalau kita panggil dia Pak Pik atau Pak Gai, kan enaknya manggilnya apa. Tapi kita abaikan. Biarkan saja dia dengan kritiknya, karena Pak Ganjar misalnya mendoakan, membalas kritiknya dengan doa. Semoga Pak Pigai diberi kesehatan dan tetap kritis. Maksudnya tetap menunjukkan kemampuan berpikirnya. Begitu-begitu kan juga dia bekas komisioner Komnas HAM. Kalaupun sekarang dia justru paling sering melemparkan statement-statement rasis ke publik. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa PON di Papua saat ini bukan cuma sekedar pekan olahraga nasional. PON di Papua saat ini justru ingin menunjukkan keberhasilan Papua. Justru ingin menunjukkan kecintaan Presiden kita kepada masyarakat Papua. Justru ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini beragam. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih, kuning langsat, ada juga yang agak kehitaman. Tapi semua adalah bagian dari Indonesia. Dan yang paling penting, keberhasilan, keberanian kita menggelar PON ini setidaknya menunjukkan bahwa sampai saat ini kita lumayan berhasil menangani COVID-19 sehingga pemerintah berani menggelar event nasional yang lumayan keren itu. Selamat kepada teman-teman atlet dan olahragawan yang sekarang sedang bertanding di arena PON 20 di Papua. Tunjukkan semangat sportivitas dan tunjukkan semangat kebersamaan bahwa kita adalah Indonesia. Dengan olahraga, dengan semua kegiatan positif kita, kita harus menjaga bangsa ini. Sebab ini Indonesia kita, kitalah yang harus menjaganya. Saya Eka Kuntadi. Terima kasih.